di siang hari meskipun tidak disertai dengan tidur. Jadi kalau penjelasan yang awal tadi, yang dimaksudkan dengan qailulah adalah tidur di pertengahan siang. Tapi kalau kata Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang namanya qailulah itu adalah beristirahat di siang hari, di pertengahan siang, meskipun tidak disertai dengan tidur. Jadi walaupun hanya sekedar leyeh-leyeh, ya, tidur-tiduran aja, atau kemudian sekedar bersantai-santai saja di siang hari tanpa menjalani aktivitas apapun, ya, hanya sekedar duduk-duduk beristirahat di siang hari, maka menurut Al-Imam As-Sun'ani ini sudah termasuk bagian daripada qailulah. Jadi tidak harus disertai atau diiringi dengan tidur. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh beberapa para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Azhari, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarrun wa ahsanu maqila. Dan para penghuni surga nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang terbaik, dan mereka juga akan mendapatkan tempat istirahat yang terbaik. Kata Imam Al-Azhari ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, al-qailulatu 'indal 'arab, bahwasanya qailulah dalam definisi orang-orang Arab ialah al-istirahatu nisfan nahari idza ishtadda al-har, yaitu beristirahat di pertengahan hari, di siang hari, ketika panas sedang memuncak. Wa illam yakun ma'adzalika naumun, meskipun istirahat tersebut tidak diiringi dengan tidur. Wa dalilu ala dzalika anna al-jannata la nauma fiha, karena yang menjadi dalil di ayat tersebut bahwasanya penghuni surga itu tidak tidur. Jadi ini adalah pendapat yang lebih tepat, bahwasanya qailulah itu tidak mensyaratkan harus tidur. Cukup dengan mengambil istirahat meskipun tidak diiringi dengan tidur, maka itu sudah disebut sebagai apa? Sebagai qailulah. Nah, ini adalah bab pembahasan yang ke-10 yang dijelaskan oleh penulis, yaitu sunnah qailulah atau tidur siang. Kata penulis, di dalam kitabnya beliau mengatakan, tidur pada pagi hari merupakan perkara yang dibenci. Nah, ini sudah kita bahas di bab yang ke-9 ya, atau di bab yang keberapa? Ya, yang ke-9 ya. Terkait tentang bagaimana tidur pagi bukan termasuk kebiasaan daripada para ulama salaf. Sebaliknya, tidur siang atau qailulah adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Dan ini disepakati oleh sebagian besar atau bahkan seluruh para ulama,
bahwasanya qailulah adalah termasuk bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga banyak sekali diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Bahkan ya Abdullah anak daripada Al-Imam Ahmad memberikan kesaksian bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah meninggalkan tidur siang atau istirahat siang selama hidup beliau, baik di waktu musim panas maupun di waktu musim dingin. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kata Abdullah putra daripada Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya kana abi yanamu nisfan nahari syita'an kana aw sayfan la yada'uha. Bahwasanya ayahku, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau senantiasa tidur atau istirahat di siang hari, baik di waktu syita. Syita itu musim apa Ibu? Rihlatas syita wal shayf. Surat apa itu? Surat apa? Kok lama mikirnya? Apa ya depannya ya? Ya, liila fi Quraisy. Ya, sudah sering dibaca. Rihlatas syita. Syita artinya apa? Musim dingin. Ya. Jadi kata Abdullah ibnul Imam Ahmad rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya ayahku Imam Ahmad bin Hanbal senantiasa beristirahat, senantiasa tidur di siang hari, baik di musim dingin maupun di musim panas. La yada'uha, yang beliau tidak pernah tinggalkan perbuatan tersebut sama sekali. Jadi ya Masya Allah, ini adalah bagaimana bersemangatnya para ulama salafus salih terdahulu dalam mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka juga mengamalkan sunnah qailulah ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian kata penulis, ya jadi tadi beliau katakan tidur siang atau qailulah adalah amalan sunnah yang dianjurkan, dan ini disepakati oleh para ulama. Di samping juga hal itu atau kemudian tidur siang itu juga baik untuk kesehatan. Ya, ini termasuk bagian daripada mahasinul Islam, bagaimana kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam syariat Islam, di mana tidaklah Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan sesuatu, ya melainkan di balik syariat tersebut, di balik perintah tersebut, di balik sunnah tersebut, pasti ada kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasul-Nya inginkan terhadap hamba-hambanya. Makanya kalau kita mungkin baca dan mencari terkait tentang ya apa saja keutamaan atau kemudian kebaikan daripada qailulah, istirahat di siang hari bagi kesehatan, maka kita akan dapatkan banyak sekali penelitian-penelitian yang menyatakan bagaimana besarnya manfaat daripada tidur siang. Ya, bagaimana besarnya manfaat daripada beristirahat di siang hari. Ya, seperti misalkan ya dalam beberapa penelitian dinyatakan bahwasanya tidur siang atau beristirahat siang itu bisa meningkatkan daya ingat,
Ya, meskipun hanya beristirahat di siang hari 15.30 sampai dengan 45 menit. Belum lagi kemudian dalam beberapa penelitian juga tidur siang itu bisa menjadi obat ya penyakit insomnia. Ya. Kemudian juga tidur siang itu juga bisa menurunkan stres. Bahkan dalam beberapa penelitian itu juga tidur siang bisa ya mencegah terjadinya penyakit jantung. Ya, penyakit jantung. Ini luar biasanya ya besar manfaat daripada tidur siang dari sisi kesehatan. Ya, lebih rincinya manfaatnya dari sisi kesehatan seperti apa mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter. Tapi insya Allah Ta'ala dari penelitian-penelitian yang kita baca dari sisi kesehatan sekali lagi ya tidur siang ini memiliki faedah dan manfaat yang besar sekali. Kemudian berikutnya beliau menyatakan bahwasanya tidur siang juga bertujuan untuk menyelisihi perbuatan syaitan yang tidak pernah tidur siang. Ya. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi manfaat kesehatan saja, tapi di samping itu, ya tidur siang ini juga termasuk perbuatan menyelisihi apa yang dilakukan oleh syaitan yang mereka tidak pernah tidur siang. Kemudian di sisi lain, tidur ini sangat membantu kita supaya dapat bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud ataupun sholat witir. Ya. Jadi ini adalah merupakan sarana yang bisa membantu kita untuk bisa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan kata Imam Asy-Syarbini beliau mengatakan bahwasanya yusannu lil mujtahidi aw lil mutahajjidi al-qailula. Ya, bahkan kata Imam Asy-Syarbini dia mengatakan bahwasanya disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang hendak di malam harinya ingin melakukan sholat tahajud untuk tidur siang. Ya, jadi kalau kita punya azam, punya keinginan misalkan nanti malam ingin sholat tahajud, maka kata Imam Asy-Syarbini beliau mengatakan disunnahkan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat tahajud untuk apa? Untuk tidur siang. Wahia bimanzilatis sahuri lis-shahid. Bahkan beliau mengatakan tidur siang itu bagi orang yang ingin bertahajud itu adalah ibarat sahurnya bagi orang yang ingin apa? Ingin berpuasa. Jadi kalau kita ingin kuat menjalani ibadah puasa dari pagi hari, dari terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari, maka tentunya kita sahur. Maka demikian pula kalau kita ingin ya, kita bisa kemudian diberikan kemudahan untuk bisa sholat tahajud di malam harinya, maka tentunya kita dianjurkan untuk apa? Untuk tidur siang. Jadi ya sekali lagi ya yang namanya tidur siang ini kata Imam Asy-Syarbini adalah dianjurkan bagi orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud di malam harinya, bahkan kedudukannya seperti sahur bagi orang yang hendak berpuasa. Ya, sebagaimana sahur itu bisa membantu dan menopang kita untuk kuat menjalani ibadah puasa, maka demikian pula dengan qailulah, dengan tidur siang itu juga menguatkan kita untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama membantu kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu fa inna syayatina
la taqilu. Ya, tidur sianglah karena sesungguhnya setan-setan itu tidak tidur siang. Ya, sesungguhnya setan-setan itu tidak tidur siang. Khawat bin Jubair menyatakan, naumu awalin nahari khulqun wa awsatuhu khuluqun wa akhiruhu hubbun. Tidur pada awal siang atau pagi hari adalah kejahilan. Tidur pada tengah hari atau siang hari adalah kemuliaan akhlak. Dan tidur pada akhir siang atau sore hari adalah kedunguan. Jadi yang di sini beliau menjelaskan terkait tentang apa? Terkait tentang bagaimana tidur siang atau qailulah ini adalah termasuk bagian daripada kemuliaan akhlak. Beda halnya dengan apa? Tidur di pagi hari atau kemudian tidur di sore hari, maka ini adalah perkara yang apa? Ya, perkara jahil, perkara yang mengandung kedunguan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Nah, para ulama menjelaskan perihal waktu qailulah atau tidur siang ini yaitu sebelum zuhur. Jadi di sini penulis lebih condong kepada pendapat bahwasanya qailulah itu adalah tidur siang sebelum zuhur. Ya, karena memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait tentang penentuan waktu daripada qailulah ini. Apakah dia sebelum zuhur ataukah dia setelah sholat zuhur. Ya, ini memang khilaf di antara para ulama. Adapun yang menyatakan bahwasanya qailulah itu adalah tidur sebelum zuhur, ya, tidur sebelum zuhur adalah pendapat yang kemudian dipegang oleh ya beberapa para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau menyatakan bahwasanya al-qailulatu hiya an-naumu qabla zawal. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan qailulah beristirahat di siang hari yang disunahkan yaitu tidur sebelum matahari tergelincir. Ya. Waktu zuhur itu kapan itu? Setelah matahari tergelincir. Berarti ya, kalau dikatakan bahwasanya qailulah itu adalah sebelum matahari tergelincir, maka artinya qailulah itu dilaksanakan sebelum sholat zuhur. Dan pendapat inilah yang mungkin ya dirojihkan oleh penulis, yang beliau lebih condong kepada pendapat bahwasanya qailulah atau tidur siang yang disunahkan ialah ya tidur sebelum zuhur. Adapun pendapat yang lainnya menyatakan bahwasanya qailulah itu adalah ya tidur siang setelah sholat zuhur. Ya, setelah sholat zuhur. Ya, sebagaimana yang disampaikan misalkan oleh Al-Imam Al-Badr Al-Aini. Dia mengatakan bahwasanya an-naumu fi dhahirah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan qailulah adalah tidur setelah sholat zuhur. Ya, tidur setelah sholat zuhur. Adapun Al-Imam Al-Munawi mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan qailulah ialah an-naumu wasatun nahari 'inda zawali wa ma qarabahu min qablu aw ba'd. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan qailulah adalah tidur di pertengahan siang hari di saat matahari tergelincir atau
ya, sesaat sebelum matahari tergelincir atau sesaat setelah matahari tergelincir. Di antara waktu-waktu tersebut telah yang disebutkan sebagai waktu qailulah. Ya, jadi ya ini memang sekali lagi khilaf di antara para ulama terkait tentang penentuan ya, kapan pastinya waktu qailulah yang dianjurkan, apakah sebelum zuhur ataukah apa? Ataukah setelah zuhur. Ini memang khilaf di antara para ulama. Ya, kalau penulis di sini lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwasanya qailulah itu adalah sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Kecuali kata penulis pada hari Jumat hendaknya dilakukan sesudah sholat Jumat. Nah, ini jadi sumber khilafnya Ibu. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu biasanya ada permasalahan-permasalahan yang menjadi sumber ya, di mana kemudian para ulama berbeda pendapat terkait tentang sebuah masalah. Karena satu-satunya hadis yang menerangkan dan menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidur qailulah setelah zuhur itu adalah apa? Itu adalah hadis ini. Hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi dan sahabat itu tidur qailulah di hari Jumat setelah mereka melaksanakan sholat Jumat. Ya, setelah mereka melakukan sholat Jumat. Kalau yang menyatakan bahwasanya qailulah itu sebelum zuhur, maka hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi itu qailulah setelah sholat Jumat ini dikhususkan hanya pada hari Jumat saja. Ya, ini dikhususkan hanya pada hari Jumat saja. Adapun selain daripada hari Jumat, berarti dari hari apa? Hari Sabtu sampai Kamis, maka yang dianjurkan bagi kita untuk qailulah adalah apa? Adalah sebelum zuhur. Nah, ini menurut apa? Pendapat yang menyatakan bahwasanya hadis yang menyatakan Nabi dan para sahabatnya itu kemudian qailulah pada hari Jumat setelah Jumat itu khusus pada hari Jumat saja. Tapi bagi yang menyatakan bahwasanya hadis ini tidak hanya apa? Khusus menjelaskan hari Jumat saja, tapi juga menjadi patokan bagi hari-hari yang lainnya, maka mereka tentunya cenderung kepada pendapat yang kedua tadi, bahwasanya qailulah itu ya dilaksanakannya adalah setelah apa? Setelah sholat zuhur. Paham ini Bu ya? Bisa dipahami ya penjelasannya ya? Jika nanti ya pilihannya dikembalikan ke ibu-ibu. Ya, karena memang sebagian ulama di kalangan para asatidzah pun berbeda pendapat terkait tentang masalah ini. Ada yang merojihkan qailulah itu sebelum zuhur sebagaimana di sini tertulis. Ada juga yang merojihkan ya bahwasanya qailulah itu setelah sholat zuhur. Ya, setelah sholat zuhur. Nah, jadi di sini hadis yang menyatakan bahwasanya ya pada hari Jumat itu dilakukan setelah sholat Jumat itu adalah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jumu'ati fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya, tidaklah kami para sahabat maksudnya itu tidur siang, beristirahat siang, dan tidak juga kami makan siang kecuali setelah sholat Jumat, dan itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini jelas beliau mengatakan bahwasanya kami para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat Nabi masih hidup bersama dengan kami, maka di hari Jumat kami biasanya tidak makan
dan tidak juga tidur siang kecuali setelah selesai dari apa? Dari melakukan ibadah sholat Jumat. Jadi ya, maka sebagian ada yang memahami ini khusus di hari Jumat dan sebagian lagi memahami ini juga berlaku di hari-hari yang lain selain daripada hari Jumat. Ya. Kemudian kata penulis, ya tadi kalau yang hadis tadi riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian kata penulis, Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan bahwa para sahabat biasa melaksanakan sholat Jumat, baru kemudian mereka melakukan qailulah. Ya, atau dalam bahasa Arabnya, bahasa hadisnya, kanu yujammi'una tsumma yaqidun. Bahwasanya para sahabat dulu mereka lebih dulu melakukan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu mereka tidur siang. Jadi ala kulli hal, sekali lagi memang khilaf di antara para ulama, ya, sehingga kalau kita leluasa atau kemudian ya beristirahat siang atau qailulahnya adalah sebelum zuhur, ya silakan untuk kemudian qailulah sebelum zuhur. Tapi kalau kemudian leluasanya setelah zuhur, ya silakan untuk kemudian qailulah setelah zuhur. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, jadi ini bab yang ke-10 terkait tentang apa? Sunnah qailulah. Jadi tadi kesimpulannya apa? Qailulah itu adalah ya istirahat siang, ya tidak harus disertai dengan apa? Dengan tidur. Ya, yang mana ini disunahkan terutama bagi ya mereka-mereka yang ingin di malam harinya ingin melakukan ibadah sholat tahajud. Meskipun sunnah bagi semuanya, tapi lebih ditekankan lagi yang ingin di malam harinya ingin melakukan ibadah sholat tahajud. Dan selain itu, bahwasanya qailulah juga punya kemaslahatan dan kebaikan dari sisi kesehatan. Dan di samping itu juga kita diperintahkan untuk berqailulah, untuk menyelisihi apa-apa yang menjadi perbuatan dari syaitan. Lalu kemudian tadi kita juga sudah jelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan tentang kapan waktu pelaksanaan daripada al-qailulah. Sebagian menyatakan sebelum zuhur, sebagian lagi menyatakan bahwasanya qailulah itu dilaksanakan setelah zuhur. Allah Ta'ala bisawab. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada bab yang ke-11. Nah, bab yang ke-11 yaitu zikrullah. Zikrullah itu artinya apa? Zikir itu apa? Mengingat Allah. Kata-kata zikir itu bisa berarti mengingat, bisa juga berarti menyebut. Ya, zikrullah artinya mengingat Allah, zikrullah artinya menyebut nama-nama Allah. Dan ini nggak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya orang yang banyak mengingat sesuatu, maka dia pasti akan banyak juga menyebut sesuatu tersebut. Ya, kalau kita misalkan yang ada di ingatan kita adalah Allah, misalkan bagaimana besarnya kekuasaan Allah Jalla wa'ala, maka yang senantiasa keluar dari lisan kita adalah pujian-pujian kita kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula ketika seseorang banyak menyebut nama seseorang, berarti yang mendominasi ingatannya ketika itu adalah orang yang paling banyak dia sebutkan. Ya, maka demikian pula dengan apa? Ketika seseorang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi zikrullah bisa berarti menyebut nama-nama Allah,
memuji apa yang menjadi nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dan zikrullah juga bisa didefinisikan ya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikrullah atau berzikir kepada Allah adalah amal utama. Adalah amal utama. Memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahalanya besar. Ini nanti disebutkan dalam banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, Masya Allah, kalau kita ya, menelaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang zikir-zikir yang dianjurkan untuk kemudian kita baca, itu kita dapati kalimat-kalimat zikirnya banyak sekali, baik yang kemudian bisa kita baca di pagi hari, atau kemudian kita baca di sore hari, atau juga yang bisa kita baca kapan saja dan di mana saja, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Sampai-sampai para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis terkait tentang zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi, seperti yang dilakukan oleh misalkan ya, Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian juga dilakukan oleh bahkan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi bahkan punya kitab khusus itu, ya, kitab khusus yang memuat terkait tentang zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kitab tersebut beliau beri judul dengan nama Al-Adhkar. Ya, jadi nama kitabnya adalah Al-Adhkar. Al-Adhkar itu jamak daripada zikir yang kemudian dituntunkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan zikir ini banyak sekali. Itu kalau kita merujuk, kalau kita boleh rekomendasikan sebuah kitab yang bisa untuk kemudian kita baca, dan di kitab tersebut menyebutkan sekitar 70 lebih atau pastinya sekitar 73 faidah daripada berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ada 73 faidah yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau, ya, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya, rahimahullahu ta'ala, yang judul kitabnya adalah Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalimit Thayyib ya, Al-Wabil As-Sayyib ya, ringkasnya nama kitabnya adalah Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalimit Thayyib ya. Ini di situ di kitab tersebut beliau menyebutkan ya sekitar 70 lebih atau 73 keutamaan dan faidah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti kitab ini bisa dimiliki dan bisa untuk kemudian dibaca di rumah. Nah, kemudian kata penulis, zikrullah, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, merupakan perkara paling agung yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentunya sebaik-baik zikir adalah apa? Adalah membaca Al-Quran. Ya, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Allah menjanjikan pahala yang amat besar bagi pelakunya. Ya, Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya. Dan itu nanti ada dalam beberapa hadis Nabi SAW, terutama zikir lafal zikir yang misalkan ya disebutkan redaksinya dengan redaksi tertentu dengan berbagai macam ya sigoh-sigoh atau bentuk-bentuk lafal zikir. Yang masing-masing zikir ini nanti punya keutamaan sendiri-sendiri. Dan tentunya keutamaannya sekali lagi ya itu besar sekali di sisi Allah Jalla
Jalla wa'ala. Dan besarnya keutamaan daripada berzikir ini menunjukkan bagaimana besar dan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, karena ya, dengan melakukan amalan yang sederhana, amalan yang ringan, amalan yang tidak ya menyita waktu kita terlalu banyak, itu justru Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita kebaikan dan pahala yang besar. Ya, justru Allah berikan kepada kita pahala yang besar, padahal amalan kita ya sederhana, padahal amalan yang kita lakukan itu ringan. Maka ini menunjukkan bagaimana besarnya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang mana hanya dengan melakukan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang ringan, Allah berikan kepadanya ya pahala yang besar. Bahkan zikrullah adalah sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu taala menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala zikrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahukan amalan yang terbaik?" Ini ya keutamaan yang pertama daripada berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Rasul kategorikan bahwasanya berzikir ini adalah sebaik-baik amalan. Jadi kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang terbaik, sebaik-baiknya amalan yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling suci di sisi raja kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua daripada berzikir kepada Allah Jalla wa ala, bahwasanya berzikir kepada Allah Jalla wa ala adalah amalan yang paling bersih, amalan yang paling suci yang kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, serta yang paling bisa mengangkat derajat kalian. Ini yang ketiga, ya, bahwasanya zikrullah, berzikir kepada Allah Jalla wa ala, itu adalah amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, dan amalan tersebut lebih baik ya bagi kalian daripada menginfakkan emas dan juga perak. Ini keutamaan yang keempat, bahwasanya berzikir kepada Allah itu bahkan lebih baik dan lebih utama dibandingkan ketika seseorang menginfakkan dan mensedekahkan harta yang mereka miliki di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut juga bahkan lebih baik dibandingkan kalian menyerbu musuh-musuh kalian, kemudian ya memenggal leher mereka, atau kemudian mereka yang memenggal leher kalian. Jadi ini adalah keutamaan yang kelima yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Jadi bahkan ya berzikir kepada Allah Jalla wa ala itu lebih baik dan lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata para sahabat, bala ya Rasulullah, kami mau wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dzikrullah. Lalu kemudian Nabi menjawab, amalan tersebut adalah apa?
adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya bagaimana luar biasanya, bagaimana besarnya ya pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, bahwasanya ya berzikir kepada Allah adalah sebaik-baik amalan, bahwasanya berzikir kepada Allah adalah merupakan amalan yang paling bersih yang kita tujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian bahwasanya ya berzikir kepada Allah itu bisa menaikkan dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian bahwasanya berzikir kepada Allah itu lebih baik dibandingkan dengan menginfakkan dan mensedekahkan harta di jalan Allah. Ini yang mana yang kita? Bahwasanya kemudian yang kelima, ya berzikir kepada Allah itu bahkan lebih baik dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ya berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini adalah hadis yang disebutkan oleh penulis terkait tentang ya bahwasanya zikrullah adalah sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya di sini penulis menjelaskan terkait tentang ya motivasi pribadi agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, motivasi agar kemudian seseorang memperbanyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena zikir ini salah satu amalan yang Allah ya ikat ya bahasanya, yang Allah ikat dengan ya menyebutkan jumlahnya, dengan menyebutkan kuantitasnya. Nah, biasanya kalau amalan-amalan yang lain cukup dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat lalu kemudian tunaikan apa? Tunaikan zakat. Tapi kalau berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, Allah juga perintahkan kita untuk apa? Untuk menaikkan kuantitasnya, karena Allah sebutkan kuantitasnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan apa? Dengan zikir yang banyak. Jadi Allah enggak hanya katakan berzikirlah kalian, lalu kemudian kuantitasnya diserahkan kepada kalian. Allah tuntut kita untuk memperbanyak apa? Memperbanyak zikir. Kenapa? Karena orang munafik juga berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi bedanya adalah kuantitas zikirnya orang-orang munafik itu relatif apa? Relatif sedikit. Maka kata Allah, ya wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, jadi ketika Allah mensifati bagaimana sifat orang-orang munafik, ya Allah katakan di antaranya adalah dan apabila mereka berzikir kepada Allah, maka mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali hanya apa? Kecuali hanya sedikit. Ya, maka di sini disebutkan motivasi pribadi agar banyak berzikir. Jadi tidak dikatakan motivasi pribadi agar berzikir saja, tapi agar kemudian kita memperbanyak zikir kepada Allah. Karena itulah tuntutan dari Allah Jalla wa'ala. Kita tidak hanya dituntut untuk berzikir kepada Allah, tapi kita juga dituntut untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuntutannya. Ya. Di sini beliau menyebutkan beberapa poin yang bisa menjadi motivasi bagi kita agar memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama tentunya adalah dengan mengetahui pahala yang dijanjikan Allah bagi orang yang banyak berzikir, bagi orang yang banyak berzikir. Ya, ini adalah apa? Ya, manfaat dan keutamaan kita apa? Mengetahui fadilah amalan, keutamaan apa? Sebuah amalan.
Karena ketika kita mengetahui keutamaan sebuah amalan, maka itu akan menambah motivasi kita untuk apa? Untuk beribadah, untuk melakukan amalan tersebut. Ya, untuk melakukan amalan tersebut. Ya, sama seperti ya, kita sebagai manusia, ya, kita kan kalau kemudian melakukan suatu perbuatan, ya, dengan imbalan yang kecil dengan imbalan yang lebih besar, itu kira-kira effortnya lebih besar mana? Effortnya lebih besar tentunya ketika kita mendapatkan imbalan yang lebih besar. Ya, kalau misalkan suaminya bilang, Bu, kalau misalkan ya hari ini ibu masakan kesukaan saya, nanti saya kasih hadiah. Kira-kira gimana effortnya ibu? Apakah sama seperti hari-hari sebelumnya masaknya biasa-biasa saja? Ataukah kemudian lebih semangat lagi? Ya, semangat. Padahal baru ngasih hadiahnya. Belum kalau kemudian dirinci disebutin hadiahnya apa. Kalau disebutin hadiahnya nanti diberikan iPhone 14. Waduh, itu udah berusaha dengan sangat kerasnya kalau bisa dari jam 7 sampai ya jam berapapun diladenin untuk kemudian masak masakan yang paling enak, yang paling terbaik ya buat suaminya. Nah itu dalam hal yang apa? Dalam contoh dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Maka demikian pula pada saat kemudian kita apa? Ya, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, melakukan amal salih kepada Allah Jalla wa'ala, maka dengan kita banyak mengetahui pahala kebaikan yang kemudian Allah janjikan kepada kita, ya, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini tentunya akan semakin apa? Ya, menambah motivasi ya bagi kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala telah menyediakan kepada mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Ya, Allah telah sediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Ini janji Allah luar biasa kepada orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah tentunya adalah zat yang tidak menyelisihi apa yang menjadi janji-janjinya. Ya, beda dengan kita manusia, mungkin yang tadi dijanjiin iPhone 14 ternyata nggak dipenuhin, ya ternyata dibeliinnya iPhone 7, ya ini manusia. Nah, kita ketika yang menjanjikan manusia itu motivasinya besar sekali, padahal kita belum tahu kepastiannya apakah dia akan menepati apa yang menjadi janjinya atau tidak. Tapi kita semangat, ya karena kita apa? Kita merasa optimis. Kita kemudian berhusnuzon terhadap janji yang diberikan. Ya, lalu bagaimana dengan janji yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kita secara yakin dan sadar bahwasanya Allah tidak mungkin akan kemudian ya melanggar atau menyelisihi apa yang menjadi janji-janjinya. Berarti harusnya effortnya, semangatnya harus jauh lebih besar. Ya, karena yang menjanjikan adalah zat yang tidak menyelisih janjinya. Jadi Allah janjikan kepada orang-orang yang berbanyak zikir, baik dari kalangan laki-laki dan juga perempuan, dengan disediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Kemudian yang kedua, ya, motivasi pribadi agar banyak berzikir kepada Allah adalah
yaitu selalu membayangkan surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Ya. Maksudnya adalah ya, ketika tentunya kita melakukan berbagai macam ibadah, ya tidak hanya tentunya perihal berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, bahkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ya, maka agar kita termotivasi untuk melakukan ibadah tersebut, maka selalu bayangkan antara surga dan neraka. Inilah yang mungkin kurang lebih seperti seseorang menghadirkan al-khauf dan raja, ya, dalam ibadah mereka. Karena rukun ibadah itu ada 3. Ada al-mahabbah, rasa cinta, kemudian ada al-khauf, perasaan takut, kemudian ada ar-raja. Ya, ada ar-raja, yaitu harapan-harapan kita kepada Allah. Bahwasanya kita berzikir kepada Allah karena cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita taat terhadap apa-apa yang menjadi perintah dari Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk berzikir, maka kita berzikir. Lalu kenapa kemudian kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala? Karena ada ar-raja, ada harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, bahwasanya dengan kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Maka Allah akan berikan kepada kita ampunan dan pahala yang besar. Kemudian ketika kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala juga menghadirkan al-khauf, perasaan takut kepada Allah. Kenapa kita berzikir kepada Allah? Karena saya takut kalau saya nggak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, nanti Allah akan menghukum saya, akan mengadab saya nanti di mana? Di neraka. Karena salah satu amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam sebuah riwayat, ma'amila adamiyyun amalan anja lahu min adabillah min dzikrillah ta'ala. Tidaklah seorang anak Adam melakukan sebuah amalan yang amalan tersebut bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka dibandingkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu hadirkan hal yang seperti ini. Kita sholat, ya, kita bayangkan surga dan neraka, artinya bahwasanya ketika saya melakukan ibadah sholat ini, harapannya sholat saya ini diterima dan mudah-mudahan menjadi sebab bagi saya untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian ketika saya sholat, kita bayangkan dan hadirkan sebuah perasaan bahwasanya saya sholat karena saya khawatir kalau saya tidak sholat, maka Allah akan memasukkan saya ke dalam neraka saqar. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Lalu kemudian penduduk neraka saqar mengatakan, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, jadi selalu membayangkan surga dan neraka. Ya. Jadi ketika kita bayangkan surga, maka kita semangat untuk zikir, makin perbanyak zikir. Mudah-mudahan dengan banyaknya zikir ini Allah akan menjadikan sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Ketika kita ingat neraka, ya, ketika akan lalai dari berzikir kepada Allah, maka ini seakan-akan menjadi alarm bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, sehingga menyentak kita untuk kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Jalla. Apabila seorang insan dalam kondisi seperti ini, maka ia akan semangat berzikir untuk meraih surga dan kenikmatannya, serta untuk menyelamatkan diri dari neraka serta adabnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, motivasi pribadi agar banyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala adalah
ya, dengan menghadirkan kebersamaan Allah, ya, ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah Jalla wa'ala, bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat apa yang kemudian kita lakukan dan kemudian kita ucapkan, ya, selama kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ini namanya menghadirkan ma'iyah. Ma'iyah itu ada yang sifatnya ahad, ada yang ma'iyah khasah. Amah umum. Ma'iyah amah, ada ma'iyah khasah. Ma'iyah amah itu adalah ma'iyah Allah terhadap seluruh makhluknya, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi mereka, yang melihat, mendengar, dan mengetahui segala apa yang kemudian mereka lakukan. Kalau ma'iyah khasah itu artinya Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka, dan ini hanya dikhususkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti misalkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan siapa? Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Nah, di situ ma'iyahnya adalah ma'iyah apa? Khasah, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Seperti juga innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya, artinya Allah akan memberikan pertolongan, ya, dan bantuannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Ya, adapun yang ma'iyah amah adalah seperti firman Allah Jalla wa'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian di mana saja kalian apa? Kalian berada. Ya, di mana saja kalian apa? Berada. Maksudnya ma'iyah di sini bukan, ya, kita kemana Allah juga ikut kemana, ya, tapi maksudnya adalah bahwasanya Allah itu apa? Mengawasi apa yang kita lakukan, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, ya, apa yang menjadi perbuatan dan juga ucapan kita. Itu namanya apa? Ma'iyah amah. Ya, ma'iyah amah. Jadi bukan yang dipersangkakan yang namanya ma'iyah itu berarti menyatunya, ya, waliyadzubillah, menyatunya apa? Allah dengan makhluk sebagaimana yang diklaim, ya, oleh beberapa kelompok. Ini tentunya apa? Bukan seperti itu maksudnya. Jadi ma'iyah amah atau ma'iyah khasah, menghadirkan kebersamaan Allah. Ya, berarti di sini ma'iyahnya amah, ya, bahwasanya Allah adalah senantiasa melihat, ya, mengetahui dan mendengarkan apa yang menjadi ucapan-ucapan kita, ya, terutama pada saat kita apa? Berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan, ya, dalam salah satu hadis qudsi bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku menurut persangkaan hambaku terhadapku. Ya. Dan aku senantiasa bersamanya apabila ia mengingatku. Ya, berarti di sini ma'iyahnya juga bisa berupa ma'iyah apa? Khasah. Wa ana ma'ahu, dan saya akan senantiasa bersamanya selama dia apa? Mengingatku. Selama dia berzikir kepadaku, maka aku akan bersamanya. Artinya Allah akan memberikan pertolongannya kepada dia. Ya, selama dia berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang keempat, motivasi pribadi agar banyak berzikir kepada Allah ialah dengan menghadirkan di dalam hati bahwa zikrullah akan menjadi pelindung diri dari syaitan yang senantiasa, ya, mengganggu manusia selama hayat di dalam kandungan, selama hayat di kandungan.
Ya, artinya bahwasanya yang bisa melindungi diri kita dari gangguan syaitan itu adalah dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Ya, dengan berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Ya, makanya kan kata Allah Jalla wa ala, apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim. Apabila ya syaitan itu hendak memperdayaimu, hendak menyesatkanmu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Jalla wa ala, ucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah itu termasuk zikir atau tidak? Termasuk zikir kepada Allah Jalla wa ala. Atau misalkan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait tentang keutamaan daripada mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, di situ Nabi sebutkan dalam hadis ada 4 keutamaannya. Yang salah satunya adalah wa kanat hirzan lahu minasyaiton. Bahwasanya zikir tersebut bisa menjadi pelindung ya bagi dirinya dari godaan-godaan syaitan, dari syaitan min yaumihi hatta yumsi, dari ya kapan dia baca zikir tersebut sampai kemudian waktu malam atau waktu petang tiba. Ini kan salah satu apa? Manfaat dan keutamaan daripada membaca apa? Zikir ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebagaimana juga ketika doa keluar rumah, ya membaca apa kalau keluar rumah? Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillah, kalau yang baca doa atau zikir keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ya maka Allah telah cukupkan, juga Allah telah kemudian jaga dari siapa? Dari syaitan. Sehingga ketika orang ini keluar membaca zikir tadi, setan akan berkata kepada temannya setan yang lain, bagaimana kamu akan bisa menggoda seseorang yang telah apa? Yang telah dicukupkan dan telah dilindungi oleh siapa? Dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi ini yang keempat, bahwasanya menghadirkan di dalam hati, bahwasanya berzikir kepada Allah Jalla wa'ala ini adalah merupakan pelindung diri kita dari apa? Dari syaitan. Kemudian yang kelima, mengetahui bahwa zikir menjadi pengganti dari banyak ibadah dan menutupi apa yang menjadi kekurangannya. Ya, berzikir menjadi pengganti dari banyak ibadah dan menutupi ya apa-apa yang menjadi kekurangannya. Ya, seperti misalkan yang berzikir setelah apa? Setelah sholat, ya, berzikir setelah sholat. Ya. Begitu kita salam, kita mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, mohon ampunan kepada Allah. Ya, kalau di dalam sholat kita, mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam, ya, ada banyak sekali kekurangan yang kita lakukan di dalam ibadah sholat kita. Maka dengan kita zikir setelah sholat, ya, itu apa? Itu akan bisa menutupi kekurangan ya, dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang keenam, memahami ya, bahwa zikir merupakan ibadah teringan yang bisa dilakukan seseorang paling sedikit membutuhkan energi dan tidak perlu mengeluarkan harta benda. Ya, paling ringan. Makanya dalam hadis kan ketika ada kalangan sahabat yang ya, tidak berada, yang kurang berada, yang kurang dari sisi materi,
melihat bagaimana saudara-saudaranya yang punya materi yang lebih banyak itu mendapatkan keutamaan yang lebih besar karena mereka lebih ya lebih maksimal untuk bisa bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Yang sahabat-sahabat yang nggak punya ini nggak bisa lakukan. Karena mereka apa yang mau disedekahkan, apa yang mau diinfakkan, karena mereka nggak punya harta. Maka begitu melihat sahabat-sahabat lainnya yang punya keluasan harta dengan leluasa menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka orang-orang ini kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlul dzuhuri bil ujur. Rasulullah, orang-orang yang kaya raya itu melampaui ibadah-ibadah kami, ya, melampaui ibadah-ibadah kami. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang kami tidak sanggup untuk tandingi, yang tidak sanggup untuk kami lakukan. Ya, lalu kemudian Nabi SAW berikan solusi. Apa kata Nabi SAW? Ya, inna fi kulli takbiratin sadaqah. Bahwa setiap takbir itu sedekah, tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu apa? Sedekah. Disebutin apa? Kalimat-kalimat zikir. Ya, yang ini semua orang sanggup dan mampu untuk apa? Untuk lakukan. Gak ada orang yang gak sanggup untuk melakukan ibadah apa? Ibadah zikir, karena ini adalah ibadah yang paling apa? Yang paling ringan, yang paling mudah sekali untuk kemudian dilakukan oleh seseorang. Jadi nggak bisa lagi karena alasan sibuk. Ya, kalau kemudian hadir kajian mungkin alasan sibuk itu bisa dipakai, ya, karena ada kesibukan. Tapi kalau zikir, ada nggak orang alasan, saya nggak bisa zikir banyak karena apa? Karena sibuk, ya. Karena zikir ini apa bisa kita lakukan dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan. Ya, begitu mudah untuk kemudian kita lakukan. Bahkan nggak menghabiskan waktu yang banyak. Ya, waktu yang tersita hanya berapa? Ya, baca zikir pagi sore itu berapa menit? Ibu habisnya kira-kira? 15 menit, ada yang 10 menit, mungkin kalau yang lancar, yang tergantung lancar atau enggaknya. Kalau yang sudah hafal mungkin lebih cepat lagi, tapi kalau yang masih melihat buku ya beda lagi. Kalau yang masih bacanya terbata-bata ya beda lagi. Tapi sepakat bahwasanya itu waktunya apa? Waktunya ya enggak menyita banyak waktu kita. Sama seperti tadi, ya yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca berapa? 100 kali kan sunnahnya. Baca berapa? 100 kali sehari. Kira-kira berapa menit? 10 menit atau bahkan bisa kurang. Tapi siapa di antara kita yang konsisten amalannya? Ya, nggak ada. Kalaupun ada mungkin sedikit, ya. Kalaupun ada mungkin sedikit. Ya subhanallah ya. Kadang kita kalau ibadah itu waktu yang sedikit terasa lama. Ya, bilang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya tadi dibaca 100 kali kok kayaknya banyak banget ya. Dan waktu itu kayaknya berjalan lama. Tapi kalau kita santai-santai, waktu itu cepat. Ya. Megang HP itu kayaknya setengah jam itu nggak terasa. Ya. Nah itu apa? Nah itu, yaitu kita manusia. Ya. Jadi zikir inilah sekali lagi memahami bahwa zikir merupakan ibadah yang paling ringan, yang bisa dilakukan seseorang, paling sedikit membutuhkan energi dan tidak perlu mengeluarkan harta benda. Ya, cukup modalnya niat sama ya, korban waktu dan ya, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Jalla. Kemudian yang ketujuh, memahami bahwa zikir dapat membantu seseorang dalam menaikkan ibadah yang lainnya. Ya, seperti sholat. Ya, dalam sholat kita kan ya,
banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Di samping zikir itu sendiri termasuk ibadah yang merupakan kebaikan yang membawa kebaikan. Allahu a'lam. Nah, sampai sini dulu kita masuk ke pertanyaan banyak. Ya. Apakah wanita yang haid kalau ingin membaca zikir Fatihah diawali dengan berwudu atau tidak? Tidak. Ya tidak perlu. Ya. Karena orang yang berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, atau ketika seorang yang berzikir, ya tidak menuntut harus dalam keadaan suci terlebih dahulu, harus dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Jadi boleh ya berzikir tanpa berwudu terlebih dahulu. Apakah wanita yang sedang haid boleh memanfaatkan waktu mustajab dengan berdoa di antara azan dan iqamah? Boleh. Ya. Yang nggak boleh kan bagi siapa? Bagi wanita yang haid apa saja. Dalam hal ibadah sholat, kemudian apa? Puasa, kemudian baca Al-Quran dengan memegang mushaf, kemudian qawwah. Ya selain itu apa? Boleh. Ya, makanya kadang haid itu juga nggak boleh juga jadi alasan. Aduh, Ustaz lagi halangan jadi ibadahnya apa? Keteteran. Ya, jadi ibadahnya sedikit. Udah pintu ibadah itu luas sekali. Dan kita sudah pernah bahas apa definisi daripada ibadah itu. Dan yang paling mudah, yang paling luas saja berbanyak zikir, berbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau mau merajaah hafalan juga silakan, yang tidak apa? Tidak sambil memegang mushaf. Ya. Untuk tidur siang sebelum zuhur kira-kira berapa menit sebelum zuhur? Ya. Untuk tidur pada awal siang pagi hari itu kira-kira jam berapa dan apakah bisa terhindar dari tidur pada, dan doa apakah bisa terhindar dari tidur pada akhir siang atau sore hari? Ya. Ini terkait tentang qailulah. Ya, tadi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya qailulah itu dilaksanakan sebelum zuhur. Ya. Nah, di sini waktunya mungkin lebih leluasa. Ya, lebih leluasa. Ya. Artinya disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian disesuaikan juga dengan apa yang menjadi aktivitas kita. Ya, kalau kita misalkan yang beraktivitas, ya, baru bisa dan dibolehkan beristirahat misalkan jam 11, jam setengah 12. Itu kan sudah mepet waktu apa? Sudah mepet waktu zuhur. Maka silahkan gunakan waktu-waktu tersebut, nyarinya sekitar 15 sampai 20 menit untuk kemudian sekedar beristirahat. Yang tadi telah dijelaskan bahwasanya qailulah ini tidak harus kemudian tidur. Tadi sekedar beristirahat pun sudah dikategorikan sebagai apa? Sebagai qailulah. Dan kalau kita bisa gabungkan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan, itu mayoritas biasanya tidur siang yang dianjurkan itu ya paling minimal 15 menit. Ya, sekitar 15 sampai 45 menit. Jadi enggak terlalu panjang juga. Jadi nanti dikondisikan antara waktu kita kosong dengan ya waktu azan itu berapa menit. Ya. Jangan nanti ngepasinnya bangunnya pas azan. Kalau bisa sebelum azan kita sudah bangun, sudah siap-siap dan lain sebagainya. Kalau ngepasin azannya nanti belum duduknya, belum kemudian malas-malas bangunnya, ya nanti waktunya telat untuk kemudian sholat zuhur.
Ya, justru kemudian meninggalkan hal yang jauh lebih utama. Ya, meninggalkan hal yang lebih utama. Suaranya nggak jelas. Ini ngaruh ya kayaknya pakai apa headsetnya suaranya. Sudah terdengar ya? Ya. Yang online ini ya, di sini. Nah, kalau untuk tidur awal pagi itu pernah kita bahas di bab yang berapa kemarin sebelumnya, bab 9 ya berarti ya. Ya, bab setelah apa? Setelah tidur subuh tidak dianjurkan untuk kemudian apa? Tidur lagi. Ya, karena di situ adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus bagi mereka yang kemudian memulai aktivitas di pagi harinya tidak tidur setelah sholat subuh. Ya, Nabi doakan dengan doa yang khusus. Allahumma barik di ummati fi bukuliha. Ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya. Ya, kalimat bukunya sudah juga kita jelaskan. Ini memang khilaf di antara para ulama waktunya mulai dari kapan sampai kapan. Nah, terkait tentang doa yang tidak bisa terhindar dari tidur di sore hari ya, sebenarnya nggak ada doa-doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya kalau kita ngambil rehat di waktu siang hari, insya Allah di sore harinya kita nggak perlu untuk ngambil rehat lagi, nggak perlu untuk kemudian tidur lagi di sore harinya. Masalah kan kalau kita mungkin di malam harinya kurang tidur, kemudian siang harinya juga nggak tidur siang, ya sehingga nanti ngantuknya, pengen tidurnya kapan? Sore hari, ya sore hari. Jadi obatnya adalah ya tadi, ya tidur di siang hari. Insya Allah itu sudah cukup dan membuat kita terhindar daripada tidur di sore hari. Ini yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya, apa saja contoh zikir Ustaz? Masya Allah. Apakah zikir dengan ucapan saja? Nah, jadi zikir itu, ya kata para ulama itu adalah amalan lisan dan juga amalan hati secara sekaligus. Jadi tidak hanya berupa amalan lisan saja. Tapi ya zikir itu adalah amalan lisan sekaligus merupakan amalan hati. Ya, makanya orang ketika berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dan dihadirkan tidak hanya lisannya saja, tapi juga dia juga harus menghadirkan apa? Menghadirkan hatinya. Ya, dan contoh zikir ini banyak sekali. Zikir ada yang sifatnya mutlak, ada juga yang sifatnya muqayyad. Kalau yang mutlak itu yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, boleh dibaca kapan saja, entah di pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari. Ya, seperti misalkan kita banyak ucapan tasbih, subhanallah, ya, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, ya la ilaha illallah. Kan dianjurkan kapan saja. Sifatnya mutlak. Ada juga yang kemudian zikir yang sifatnya apa? Muqayyad, terikat oleh tempat, terikat oleh waktu. Ada zikir pagi, ada zikir petang, kemudian ada zikir yang dianjurkan dibaca setelah apa? Selesai sholat wajib. Ya, maka ini adalah zikir yang sifatnya apa? Sifatnya muqayyad. Jadi insya Allah macam-macam zikirnya nanti akan dibahas ya lebih rinci lagi di dalam buku ini, baik yang mutlak maupun yang muqayyad. Ya. Kalimat zikir yang paling utama itu apa ya Ustaz? Dan bolehkah kita berzikir sambil mengerjakan pekerjaan?
Nanti kita akan masuk pembahasannya terkait tentang masalah ini. Ya, Nabi banyak sekali sebutkan ya lafal-lafal zikir yang kitabnya kita perbanyak, itu punya keutamaan yang besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau zikir yang kalimat zikir yang paling utama secara umum, yang pertama kata para ulama adalah membaca Al-Quran. Itu adalah sebaik-baik zikir. Ya, ini secara mutlak ya. Artinya kapan saja kita lakukan, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya, beda halnya kalau sudah terikat waktu dan tempat, maka yang paling utama kita baca adalah zikir yang memang diperuntukkan untuk waktu dan tempat tertentu, itu yang paling utama. Seperti misalkan tadi setelah sholat, kalau begitu salam, mana yang lebih utama? Baca Quran atau baca zikir setelah sholat? Baca zikir setelah apa? Setelah sholat. Karena dia sifatnya apa? Upaya. Ya, jadi bukan lagi kemudian apa? Membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak dalam momen-momen tertentu, maka yang paling utama adalah membaca apa? Baca Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah ya, yang paling terbaik adalah zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat zikir adalah apa? Adalah ucapan la ilaha illallah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bolehkah kita berzikir sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Silakan. Ya, sambil beberes, sambil nyapu, yang daripada nyapu mikirin yang enggak, ya, atau kemudian dengerin yang enggak. Ini lebih baik kita gunakan untuk apa? Sambil berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ini tadi semisal zikir yang paling bagus selain Al-Quran, saya sudah jelaskan. Apakah ada jumlahnya atau sebanyak-banyaknya saja? Kalau ya sifatnya adalah mutlak, maka kita bebas untuk kemudian apa? Dalam jumlahnya berapa saja, terserah kita. Tapi kalau yang sifatnya nanti muqayyad, ditakyid, ya artinya dibatasi dengan jumlah tertentu, maka ya minimal kita datangkan zikir tersebut sesuai dengan jumlah yang diminta dalam dalil tersebut. Kalau kemudian lebih banyak boleh, tidak boleh. Ya sama seperti tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan sunnahnya dibaca berapa? 100 kali kan ya. Boleh dengan sekali duduk, boleh kemudian dicicil dulu, nanti ditambahin lagi di kesempatan yang lainnya. Tapi yang lebih utama adalah sekali duduk diselesaikan langsung 100 kali, itu jauh lebih utama. Apakah boleh untuk kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya ini lebih dari 100 kali? Jawabannya apa, Bo? Boleh. Nah, disebutkan dalam potongan hadis tadi, ya, bahwasanya ya, walaisa ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Dan tidak ada seseorang yang bisa mendatangkan amalan yang lebih baik dibandingkan dengan amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, kecuali seseorang yang melakukan amalan yang sama tapi dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi ya lebih baik mana 100 kali dibandingkan 101 kali? Ya lebih baik 101 kali. Semakin banyak semakin baik. Ya. Nah ini berkaitan tentang ketiduran. Setelah baca zikir pagi, mungkin setelah kelas subuh, kemudian apa? Ketiduran karena ngantuk, karena mungkin kurang istirahat dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, karena ada udzur-udzur tertentu saja. Ya, wallahu ta'ala, kalau memang ada udzur, maka ya mudah-mudahan Allah ya maafkan.
maafkan. Ya, kalau bisa, ya, kalaupun nanti harus beristirahat karena lelah, karena capek, mungkin selesaikan aja sampai kemudian waktu syuruk tiba. Begitu selesai syuruk, mungkin baru kita beristirahat sejenak. Saya suka migran Pak Ustaz. Syafa'illah. Susah tidur malam. Insomnia. Insomnia. Jadi salah satu caranya tidur siang. Susah tidur malam. Kalau susah tidur itu biasanya kalau dia sedang ngantuk ya gimana? Baca buku. Kalau orang itu kan baca buku ngantuk biasanya. Baca buku ngantuk. Kemudian setelah duha biasanya saya tidur sebentar. Bagaimana? Kalau ya setelah duha ya Allah Ta'ala tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Ya, yang masalah adalah ya tidur setelah sholat subuh sampai kemudian masuk waktu duha. Apalagi kalau kemudian di malam harinya kita punya udzur tertentu termasuk tadi ya susah tidur malam. Ya, tapi kalau mau ditarik ya istirahatnya nanti ke zuhur itu tentunya jauh lebih baik ya biar kita bisa dapatkan ya sunnah ya tidur qailulahnya ya biar dapat sunnah qailulahnya karena kalau misalkan nanti tidurnya setelah duha nanti khawatirnya qailulahnya enggak dapat, susah juga untuk qailulah. Ustaz, bagaimana solusinya jika tidur siang, tidur malam jadi susah sampai dengan pukul 12 malam. Sampai dengan pukul 12 malam, berarti tidur siangnya kepanjangan. Tidur siangnya kepanjangan, berarti tidur siangnya berjam-jam. Ya, nanti kalau kemudian tidur siangnya 15 sampai dengan 45 menit, insya Allah ya tidak akan mengganggu tidur malam. Nah, tidur malam ini juga penting Ibu, karena kan kalau dalam istilah kesehatan itu namanya deep sleep. Ya. Kita ngalamin tidur yang paling efisien itu adalah pada saat kita tertidur dari jam 11 sampai jam 1. Itu adalah waktu tidur yang paling efisien. Kalau kita dapat dari jam 11 sampai jam 1 itu, kemudian kita bangun di jam 2-nya, insya Allah tubuh kita ya biasa-biasa aja, seger-seger aja karena sudah dapat deep sleep-nya tidur efisiensi waktu tidur malamnya itu sudah dapat. Ya, kalau kemudian tidurnya jam 12 ke atas itu bangunnya itu kadang pusing, kadang macam-macam. Reaksi tubuh kita itu macam-macam. Maka usahakan. Makanya kan Nabi SAW itu menganjurkan kita untuk ya, tidur malam lebih cepat, lebih awal. Jadi dikurangi ya intensitas tidur siangnya. Tadi ya paling maksimal 1 jam saja diambil waktu tidur siang. Sehingga untuk berqiyamul lail kadang terlewat pas ketiduran pukul pagi. Kalau gitu qiyamul lail sebelum tidur aja itu. Sebelum tidur aja. Ya. Untuk kemudian sholat malamnya. Kalau kemudian dirasa kalau qiyamul lailnya itu telat terus karena tidurnya kemalaman, berarti yang qiyamul lailnya ya sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Sholat witirnya juga dilakukan sebelum tidur. Nah ini, bolehkah sholat yang melalui dulu jika khawatir ketiduran? Boleh. Nah. Afwan mau bertanya berapa bilangan zikir yang ditentukan oleh Allah? Ya, sebanyak-banyaknya itu. Sebanyak-banyaknya. Tadi nanti kita akan jelaskan juga, di sini juga jelaskan ada beberapa zikir yang dianjurkan dibaca untuk jumlah sekian, seterusnya. Apakah hukumnya apabila ada rasa khawatir kena musibah kalau tidak membaca zikir pagi atau petang? Apakah ini berdosa? Ya. Khawatir apa terkena musibah kalau kemudian apa?
tidak membaca zikir pagi dan petang. Ya. Nah, kita kembalikan kepada apa yang menjadi hikmah dan tujuan daripada apa disyariatkannya zikir pagi dan petang. Apa hikmah dan tujuannya baca zikir pagi dan petang? Keutamanya apa? Hah? Sebagai perisai bagi kita dari godaan setan, juga melindungi kita dari apa mara bahaya, ya, melindungi kita dari mara bahaya. Ya, jadi kalau kemudian kita khawatir karena kita ya terlewatkan daripada zikir pagi dan petang, lalu kemudian ada musibah, ada mara bahaya yang menimpa kita, boleh atau tidak? Boleh tentunya. Ya, nggak berdosa kalau kemudian ada rasa kekhawatiran yang seperti ini. Dan diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang ulama yang ditimpa sebuah ya, musibah mara bahaya. Ya, ketika kemudian dikonfirmasi ke beliau mengucapkan bahwasanya karena beliau lupa membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama dan seterusnya. Ya, karena lalai dari membaca hal tersebut. Ya. Tapi tetap yakini ketika kemudian kita dapat mara bahaya tadi, ya itu sudah menjadi apa? Ketentuan dan juga takdir dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Ya, ketentuan dan takdir dari Allah Jalla wa'ala. Yang mungkin salah satu sebab dan akibatnya yang tadi ya kita lalai dari membaca zikir pagi dan petang. Ya. Apakah ada dalil larangan tidur setelah asar? Sebenarnya tidak ada larangan dan dalil. Makanya sebagian ulama menilai ya, bahwasanya tidur sore itu adalah apa? Adalah makruh. Ya, perkara yang tidak disukai. Ya, karena ini bukanlah kebiasaan daripada orang-orang apa? Orang-orang saleh terdahulu. Bismillah Ustaz, apabila anak buka kemudian bangunnya jam 5 sore, artinya tidak sholat asar di awal waktu, karena saya nggak tega membangunkan agar sebentar lagi buka puasa. Apakah berdosa? Anaknya berberapa? Oh, ya. Kalau sudah kemudian ya 11 tahun, maka baiknya dibangunkan saja. Ya, artinya kalau sudah mencapai usia-usia di mana kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan anak kita sholat, ya maka ya dibangunkan di waktu-waktunya tersebut. Ya, karena kita memang perang batin di kita sebagai ibu terutama adalah ketidaktegaan kita ketika bangunin anak-anak kita, karena khawatir anak kita kurang tidurnya, karena khawatir kemudian nanti ngantuk di kelas. Ya, padahal yang harus kita khawatirkan apa? Yang harus kita khawatirkan adalah apa? Hah? Hah? Iya. Jadi kita perlu banyak juga membaca nih bagaimana ya, ibunda daripada para ulama-ulama terdahulu. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal dididik oleh apa? Oleh ibunya. Bahkan sudah dibangunkan jauh sebelum waktu subuh tiba. Ya, sudah dibangunin, disiapin apa namanya air untuk kemudian mandi, air hangat untuk kemudian mandi, lalu kemudian diantarkan menuju ke masjid belajar. Begitu siang hari dijemput lagi sama ibunya. Ya, jadi bangunkan aja. Ya, kalau memang sudah usia 7 tahun ke atas, maka dibangunkan untuk kemudian melaksanakan ibadah sholat. Ya, terutama di waktu subuh dan juga di waktu asar. Ya, di waktu subuh dan juga di waktu asar. Nah, yang mudah-mudahan kalau kemudian ini menjadi hal yang dibiasakan, nanti anak-anak akan terbiasa. Ya, akan terbiasa, bahkan protes kalau kemudian nggak dibangunin. Tapi kalau kita kebawa perasaan lapar duluan, ya nanti anak-anak terbiasa juga. Itu baru jam segini kok dibangunin,
Ya, dilawan saja. Insya Allah, ya, itu untuk kebaikan kita dan juga kebaikan anak-anak kita. Ya, makanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, ini kita butuh yang namanya apa? Melawan perasaan, menyingkirkan rasa-rasa baper. Kita kan kalau mondokin anak, kira-kira tega ya? Nggak tega. Bisa sama anak itu kayaknya nggak tega. Nanti di sana saya makan apa? Ya makan nasi lah, Bu. Nanti anak saya di sana tidurnya gimana? Ini kekhawatiran yang ya, sering muncul di hati para orang tua. Ya fitrah dan wajar ya sebenarnya seperti itu. Tapi harus dikesampingkan. Ini buat kebaikan mereka dan juga kebaikan kita sebagai orang tua. Karena mendidik anak jadi anak-anak yang soleh dan solehah itu butuh banyak pengorbanan. Ya butuh banyak pengorbanan. Nggak ada yang namanya anak soleh itu datang sendirinya. Ya, nggak ada yang namanya anak soleh itu kemudian tanpa ditampa melalui tarbiyah, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ya harus di kitanya yang harus apa? Tega. Ya. Kadang anaknya yang punya kemauan masuk pesantren, yang berat siapa? Orang tuanya. Anaknya semangat masuk pesantren, orang tuanya yang enggak tega. Kadang nggak hanya ibunya yang enggak tega, ayahnya juga enggak tega. Nah, ada yang belum dibaca. Bagaimana hukum kalau anak-anak habis sholat subuh melanjutkan sholat sampai matahari terbit, bahkan untuk anak-anak yang sudah bisa ada kuliah? Jangan. Ya, kalau sudah kemudian yang masuk pada masa-masa taklif terutama, ya, maka jangan dibiasakan dengan kebiasaan seperti ini. Ini sudah harus diajarkan terkait tentang apa? Terkait tentang syariat Allah, terkait tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Ini mouse-nya enggak gerak ya? Ini ada di chat isinya pertanyaan. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada ya. Sudah terlewat pertanyaan. Sudah enggak ada. Baik, masyaallah muslimin, jamaah akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar apa yang dari Allah Jalla wa Ala, dan yang salah berasal dari yang bisa sendiri dan juga dari syaitan. Astagfirullahaladzim wa lakum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.